Bu. Untuk kelompok 6, kan di PPT disebutkan bahwa lantas dalam setelah internal audit mengidentifikasi dan memilih area untuk tinjauan audit, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan sumber daya audit. Nah, pertanyaannya, eh lupa. Apa saja jenis sumber daya yang biasa dialokasikan untuk mendukung audit internal? Maaf, Bu, mungkin bisa diulangi untuk pertanyaannya dari Mbak Nur tadi. Oke, silakan Mbak Eh, Nur. apa saja jenis sumber daya yang biasanya dialokasikan untuk mendukung audit internal? Oke, selanjutnya Mbak Divaka. Ya, eh, saya mau bertanya, bagaimana bukti audit dapat dikatakan kompeten dan berkualitas? Terima kasih. Terdengar, Mbak Dita? Terdengar. Baik. Oke, selanjutnya Mbak Eka. Baik, izin bertanya, bisa dijelaskan lagi bagaimana internal audit itu bisa dikatakan efektif? Oke, silakan kelompok berdiskusi dulu. Baik, Bu. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Divaka. Eh, Bagaimana bukti audit dapat dikatakan kompeten dan berkualitas? Menurut kelompok kami, bukti audit dapat dikatakan berkualitas apabila bukti tersebut kompeten dan cukup. Maksud dari cukup itu adalah apabila memadai dari segi kuantitas dan sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan. Apakah ada feedback, Mbak Divaka? Cukup, Mbak Dita. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Hasanah.
Pertanyaannya tadi, apa saja jenis sumber daya yang biasanya dialokasikan untuk mendukung audit internal ya? Menurut kami, jenis sumber daya yang biasanya dialokasikan untuk mencakup audit internal dapat mencakup yang pertama ada tim auditor, yang kedua waktu, yang ketiga anggaran, keempat teknologi dan perangkat lunak, kelima data serta informasi, yang keenam itu pengalaman dan keahlian, yang ketujuh komunikasi serta kerjasama, yang kedelapan ruang lingkup dan rencana audit, yang kesembilan reputasi dan independensi, yang kesepuluh pelatihan dan pengembangan. Setiap organisasi mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya dalam hal alokasi sumber daya untuk mendukung audit internal. Itu semua tergantung pada ukuran, kompleksitas, dan tujuan dari audit. Bagaimana Mbak Nur, apakah ada feedback? Ada. Iya, silahkan. Enggak, Mbak, maaf. Tadi teman saya. Terima kasih. Oh, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Eka. Audit internal dikatakan efektif jika bertindak secara independen, memberi kepastian secara objektif, dan aktivitas konsultasi yang dilakukan untuk memberikan nilai tambahan bagi organisasi. Seperti itu. Sudah jelas atau belum? Sudah, terima kasih. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Farhan, bagaimana Anda memilih lokasi atau area yang akan diaudit dalam survei lapangan? Menurut kelompok kami, pemilihan lokasi atau area yang akan diaudit dalam survei lapangan itu didasarkan oleh beberapa faktor, termasuk prioritas audit dan risiko yang terkait. Untuk auditor sendiri itu biasanya melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi area yang memiliki potensi risiko tinggi atau dampak besar terhadap tujuan audit tersebut. Selain itu, mungkin keputusannya itu juga dapat mempengaruhi oleh beberapa faktor seperti sejarah masalah atau keluhan sebelumnya, perubahan dalam proses atau sistem, atau permintaan khusus dari manajemen atau pihak terkait. Lalu area yang dipilih itu juga harus mencerminkan fokus audit yang telah ditentukan sebelumnya dan memastikan audit dilakukan secara efisien dan efektif. Apakah ada feedback, Farhan? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, 4 pertanyaan sudah dijawab oleh para presenter. Ada lagi yang ingin menambah nilai partisipasi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa saya tidak perlu memberikan tambahan review ya dari isi materi chapter 8 ini, karena saya rasa cukup mudah untuk adik-adik pelajari semuanya. Monggo, Mbak dan Mas bisa ditutup dulu sebelum saya berikan pengumuman terkait UTS-nya besok. Baik, Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya kelompok 6. Oke, untuk Waalaikumsalam UTS warahmatullahi wabarakatuh. untuk OTS audit internal yang kalau tidak salah jadwalnya itu tanggal 7. Yang perlu adik-adik persiapkan adalah adik-adik belajar materi mulai dari bab 3 sampai dengan hari ini. Sesuaikan dengan silabusnya. Soal karena audit internal ini diampu oleh 3 dosen, yaitu Bu Rina Trisnawati, Bu Kurnia Rina, dan juga Bu Indah, maka kami mengkompilasi soal dari ketiga dosen. Soal berbentuk pilihan ganda. Jumlah soal adalah 60, waktunya 75 menit, dan close book. Jadi saya harap adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh. Silakan pelajari bukunya,
karena bisa saya pastikan soal kami ambil dari buku. Jelas ya? Jadi soalnya sama. Dari kelasnya Bu Rina, Bu Kurnia Rina, maupun Bu Indah soal sama. Jumlah soal 60, pilihan ganda, waktunya 75 menit, dan close book. Saya harap jangan sampai ada yang mencontek. Karena kalau ada yang mencontek, nilai saya pastikan pasti E. Meskipun nilai kuis adik-adik bagus. Jelas semuanya? Ada yang ingin ditanyakan terkait UTS? Tidak ada? Belum ada, Bu. Ada, Bu. Ya, jelas ya. Jadi, ingat pelajari betul-betul bukunya. Karena soal kami ambilkan dari buku. Dan saya pastikan soalnya berbeda dengan kuis yang saya share setiap pertemuan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan terkait UTS ini, saya rasa cukup sekian. Ingat, saya akan membagi link kuisnya. Durasi pengerjaan 30 menit setelah saya share link tersebut. Jangan sampai ada yang terlambat mensubmit. Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan sore hari ini. Mari kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar ya. Semangat. Semoga Allah memberi kemudahan dan memberikan hasil yang terbaik untuk usaha adik-adik semuanya. Amin. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya N ya. Ya, Bu.